Salam investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini saya akan membahas satu saham request follower kami. Saham ini merupakan saham jasa transport kapal dengan proyeksi dividen yang besar 7,9% serta secara historis royal bagi dividen. Apakah menarik untuk dikoleksi? Tonton sampai habis ya supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Berikut adalah nama perusahaannya, PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan kode saham IPCM. Karena laporan keuangan kuartal 3 telah terbit, maka kami telah menganalisanya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi saham. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset. Kas dan setara kas perusahaan turun dari 655 miliar menjadi 577 miliar. Secara historis terlihat tren kenaikan dari tahun 2018 lalu, kemudian turun kembali di kuartal ini. Persediaan lancar perusahaan naik dari 14 miliar menjadi 19 miliar atau naik 39%. Walau terlihat adanya kenaikan dari tahun sebelumnya, namun ternyata persediaan ini telah turun dari kuartal sebelumnya bila dilihat dari historis. Secara pertumbuhan pun tidak terlihat adanya pertumbuhan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Total aset perusahaan naik dari 1,4 triliun menjadi 1,5 triliun. Dilihat dari historisnya, maka terlihat aset tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan naik dari 271 miliar menjadi 360 miliar atau naik 33%. Total liabilitas terlihat meningkat sejak kuartal lalu namun cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Bila dilihat dari debt to equity ratio, maka perusahaan tidak memiliki hutang buruk. Ini berarti liabilitas adalah karena kegiatan operasional. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya naik dari 242 miliar menjadi 225 miliar. Secara historis kita bisa melihat tren kenaikan dari sejak 2017 sampai dengan kuartal 1 tahun ini. Namun kembali turun di kuartal 2 lalu dan masih belum kembali di kuartal 3 ini. Total ekuitas perusahaan naik dari 1,15 triliun menjadi 1,16 triliun. Bila melihat dari historisnya, maka terlihat perusahaan bisa bertumbuh sejak 2017. Namun kembali mengalami penurunan sejak kuartal 2 lalu. Menurut kami ini dikarenakan pembagian dividen yang selalu tinggi dengan payout ratio terlalu besar sehingga menggerus saldo laba. Ini bukanlah hal yang bagus karena perusahaan dapat sulit untuk bertumbuh. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan neto perusahaan naik dari 600 miliar menjadi 671 miliar. Secara historis pendapatan masih meningkat dari tahun sebelumnya dengan peningkatan yang cukup tinggi di tahun lalu. Yang kelima, laba. Laba tahun berjalan meningkat dari 90 miliar menjadi 101 miliar atau naik 12%. Proyeksi laba masih belum dapat melampaui tahun sebelumnya. Ini menandakan perusahaan mulai melambat pertumbuhan kinerjanya dari sejak 2021. Yang keenam, cash flow. Arus kas dari aktivitas operasi turun dari 166 miliar menjadi 19 miliar. Penurunan cash flow sangat drastis di tahun ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara akrual pun masih meningkat dari tahun sebelumnya. Ini berarti perusahaan kesulitan untuk mendapatkan kas, di mana lebih banyak arus kas keluar ketimbang arus kas masuk.
Bila melihat secara detail, maka terdapat dua pos yang membebani, yaitu pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kepada karyawan. Yang ketujuh, dividen. Dividen selalu dibagikan dari tahun ke tahun dengan yield yang cukup besar. Ini akan menarik para dividen hunter yang ingin mendapatkan income dari dividen. Namun demikian, harga saat ini masih terlalu beresiko untuk masuk dengan tujuan mendapatkan dividen, dikarenakan dividen yield masih kecil secara historis dan akrual yang tinggi sehingga perusahaan masih kesulitan untuk mendapatkan kas. Menurut kami, lebih baik menunggu agar kas perusahaan sehat kembali untuk memastikan bahwa perusahaan dapat membayarkan dividennya tanpa membebani finansial perusahaan. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban pendapatan perusahaan masih terbilang cukup tinggi dikarenakan beban bahan bakar minyak yang semakin tinggi. Secara kinerja, perusahaan cukup baik karena dapat mempertahankan ROE-nya di kisaran 10% sejak 2021 lalu. Saat video ini dibuat, harga saham ada di 274. Sejak bulan Januari, harga saham tidak banyak bergerak kemana-mana dan cenderung sideways setelah turun dari puncaknya di bulan September lalu. Rasio aset turnover menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun proyeksi gross profitability akan cenderung masih sama seperti tahun lalu. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 10 kali maka terlihat perusahaan telah di rata-ratanya. Secara PBV pun relatif masih terlihat di wajarnya. Dengan menimbang PBV dan PER yang sudah ada di rata-ratanya, maka kami memvaluasi harga wajar saham ada di 300 dengan PBV 1,4. Ini berarti harga saat ini sudah dalam rentang harga wajar. Yang ke-10, momentum. Dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, maka kami menghitung potensi floating loss sebesar 4 hingga 11%. Ini cukup rendah, namun karena sudah di harga wajarnya, maka risk reward kecil, hanya di 0,9 kali saja. Setelah menganalisa saham ini secara detail, maka kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Perusahaan membukukan kinerja yang konsisten, namun cenderung terlihat biasa-biasa saja. Menurut kami ini kurang menarik. 2. Beban perusahaan meningkat karena harga bahan bakar minyak yang naik, sehingga porsi beban membesar 65% dari tahun sebelumnya. 3. Emiten rutin membagikan dividen dengan yield yang cukup besar, sehingga investor bisa mengharapkan passive income ketimbang capital gain di saham ini. 4. Valuasi masih di harga wajarnya, sehingga sebaiknya investor menunggu hingga margin of safety tinggi atau bisa mencicil dengan tujuan mendapatkan dividen. 5. Momentum lemah dengan resiko cukup rendah, sehingga time horizon yang dibutuhkan relatif akan lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Disclaimer on ya, video ini hanya merupakan opini pribadi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan untuk selalu riset kembali sehingga Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisa saham momentum kami selanjutnya. Bye!